tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia tuh. Harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara pada kesempatan kali ini untuk menyapa para pemirsa dalam suasana yang sangat indah. Tentunya dalam program yang kita nanti-nanti yang kita tunggu bersama, yaitu kajian Islam. Sebagaimana biasa, kami akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang viral maupun hal-hal yang banyak yang terjadi sekitar kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Ustadz Nahdhar Sanai. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf terlebih dahulu, perlu kami sampaikan, saya senang sekali bertemu dengan panjenengan Ustadz. Auranya beda. Kalau setiap saya disapa dengan kata senang sekali, saya pasti 5 kali lebih senang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin, amin. Tema kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali menurut saya Ustadz, karena memang berkenaan dengan kekeluargaan atau usroh lah, ya, kekeluargaan, yaitu banyak sekali orang yang mengatakan bahwa siapa sih yang hidupnya tidak ingin bahagia dalam mengarungi rumah tangga. Sebab banyak tokoh yang mengatakan bahwa di antara kunci untuk bahagia dalam mengarungi rumah tangga ini adalah qanaah. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Dan kalau memang betul, apa sih sebenarnya qanaah ini, Ustaz? Bisa dijelaskan atau berbagi dengan pemirsa barangkali? Apa yang mau kita bahas, dan kalau ditanyakan ke saya apakah betul seperti itu, qanaah bahwa kunci ketenangan rumah tangga. Betul. Tapi kalau dikatakan betul, ya betul, memang seperti itu, tapi tidak hanya menuju kepada qanaah. Karena problem rumah tangga itu Kompleks tadi ya? oh komplain banyak sekali. Makanya Berarti, mohon maaf ini tadi, qanaah hanya salah satu ya? salah satu dari penopang keindahan dalam rumah tangga. Ya, biasa. Ini bahasanya senang saya tadi. Pang ini. Qanaah ya. Neriman ini kan banyak dari depan. Ini yang mau diterima dengan sifat qanaah ini masalah apa? Apa terkait dengan ekonominya? Itu, Ustaz. Artinya suami memberi belanja ala kadarnya, bahkan telat-telat, atau bahkan istri hanya diberi modal suruh cari sendiri, apa seperti itu. Apa qanaah dalam bidang sebenarnya kalau Anda perempuan sudah menjadi istri itu sudah qanaah. Pertama qanaah dengan wajah kita yang kurang ganteng misalkan, itu kan sudah qanaah. Sudah mau bersanding itu sudah qanaah sebenarnya. Jadi modal awalnya sudah dapat. Ya makanya yang saya tanyakan ini qanaah di mananya? Ya, barangkali secara umum seperti yang di awal panjenengan sampaikan itu berkenaan dengan ekonomi barangkali, Ustaz. Kalau qanaah dengan ekonomi, ini qanaah ini kan sebenarnya neriman dengan apa? Neriman ing pantumane Gusti Allah. Ini kan sudah qanaah kalau dalam bidang ekonomi. Saya sering cerita kepada teman-teman bahwa kalau dalam rumah tangga itu istri neriman dengan belanja yang kita berikan. Kita kan Ustadz kan? Wah, Ustadz ini ekonominya kan tidak jelas. Jadi pakai rupiah, tidak pakai hisab. makanya mohon maaf, Ustaz, kalau di luar itu ada guyonan ya, kalau menikah dengan Ustadz ini nanti dibelanjai kitab terus. Oh iya, tapi saya tetap menyarankan agar memilih menantu Ustadz. Karena kalau punya menantu Ustadz ini tahu banyak melihat film India. Saya sering bilang seperti itu. Suka film India juga, Ustaz? Bukan, ceritanya seperti ceritanya. gimana film India? Pasti di awal-awal ini sengsara, tapi ujung-ujungnya bahagia gitu. Cuman di tengah-tengah saya menyampaikan seperti itu kepada teman-teman, adalah seorang yang tanya kepada saya, dan dia sudah punya menantu Ustadz. Ustadz, saya punya menantu, ya juga Ustadz, tapi sampai sekarang kok sengsara terus ya Ustadz. Saya bilang, nah itu film India yang memang perannya harus melas terus apa ya. Yang jelas gini ya, kalau qanaah dalam bidang ekonomi ini, saya sering menyampaikan ada beberapa riwayat, kisah dari para ulama-ulama. Memang qanaah ini yang bikin
tenangnya kita, karena ini terkait dengan duniawiyah. Hubun dunia ini tidak neriman ini berarti kan pingin lebih. Berarti di situ ada sifat hubun dunia. Kita sudah tahu bahwa hubun dunia ini merupakan muara atau pangkal dari banyaknya sekian keburukan yang muncul, sehingga Rasulullah itu kan bersabda, jumudul ain min qaswatil qulub. Mata tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Ini karena jumudul ain min qaswatil qulub, karena hatinya sudah tidak ada ilmu manfaatnya. Wa qaswatul qulub min kasratid dzunub. Hati ini bisa keras, tidak bisa berfungsi untuk mengatur biar bisa memandang hak dan batil. Ini adalah karena banyaknya dosa. Wa kasratudz dzunub min tulil amal. Tulul amal itu banyaknya dosanya karena angan-angan duniawianya terlalu panjang. Ini kan tidak nerima. Kita punya ayam 1 ingin 100, punya baju 1 ingin baju 100. Setiap hari tidak pernah tenang karena tidak menerima. Harusnya menerima yang Apa belanja 20.000 pikirannya harus 100. Tuh tetangga saya bukan hanya makan tapi juga beli MS Glow rutin misalkan seperti itu. Wah, ini Biarkan Pak. harus iklan ya Ustaz, MS Glow Ustaz. Oh iya, MS Glow udah mulai. Ya, pokoknya bagian alat Kosmetik nggak, Ustaz, ya? kosmetik alat pengglowing gitu ya. Artinya kalau memang bisa beli FIFA nomor 4 itu ya cukup itulah FIFA. Nah, itu yang Nah, wa tulul amal min hubbin dunya. Orang bisa mengangan-angan panjang masalah duniawiyah ini, pingin ini ya karena memang dia suka dunia. Nah, ujung-ujungnya Rasulullah menyampaikan hubbud dunya raqsu kulli khati'atin. Jadi apa ya, pokok atau pangkal dari setiap kesalahan ini karena bermuara kepada hubud dunia. Nah, orang tidak qanaah ini berarti sudah terjangkit penyakit hubud dunia. Makanya harusnya nerima. Dan saya sudah sering bilang, apa yang kita terima ini jangan sampai melirik orang lain. Saya kapan hari bilang ke teman-teman, Sayyidina Umar itu berdakwah demikian, man taroka fudulan nadzar, orang yang bisa meninggalkan mata memandang kemana-mana jelalatan, ini maka muniha khusyu'al qalbi, akan diberi ketenangan hati. Kenapa? Karena dengan panjangnya memandang kita punya, misalkan orang perempuan punya cincin 1, lihat tetangganya cincinnya 2, makanya tidak tenang dia. Makanya jangan suka pandang-pandang yang lain. Makanya istri kita kalau bisa itu kita letakkan di kamar saja, jangan tahu di luar. Yang sampai keluar saja. Iya, itu lihat. Dikunci ya. Dikunci bagus. Karena dengan begitu maka tidak bisa memandang rumah tetangga kita. Kalau di rumah kita pakai plesteran biasa, tetangga pakai granit, istri kita kan tidak tahu dah ngapain. Ya terimalah itu apa adanya. Jangan sampai dikasih tahu yang di luar, malah nanti menyesal punya suami kita. Ternyata di luar lebih banyak. Makanya di situ Sayyidina Umar mengatakan, man taraka fudulan nazar muniha khusyu'al qalbi. Untuk menenangkan hati itu jangan banyak memandang. Nah, sehingga gini, kalau kita makan di situ adalah ikan tempe atau pakai lauk tempe, tapi di sebelah sate. Kalau kita tidak tahu bahwa di sana itu sate, kita akan menikmati ini tempe. Tapi kalau kita itu makan di situ ada tempe tapi bayangan kita sate, wah betapa sengsaranya kita makan. Nah, seperti itu. Dan terus seperti itu. Dan orang-orang tua di Jawa ini kan sudah bilang bahwa kenikmatan itu sering hanya sawang sinawang. Betul. Sawang sinawang itu ya katanya yang memandang, sementara orang yang di sana, saya sering menyampaikan, tanyakan pada kera, kenapa dia pegang pisang di tangan kirinya, tangan kiri, tangan kanan masih di mulutnya, kemudian masih di kakinya pegang. Katanya semut yang waktu itu kan cukup hanya makan 1 pisang dikeroyok 1 kampungnya semut. Iya, 1 kerajaan semut. Ya semut. Kata semut bilang, wah ini jadi kera enak betul itu dikasih pisang pagi-pagi 5. Coba tanyakan sama kera. Kera pasti jawab, semut, ini 1 pisang cukup untuk kamu sekeluarga seharian penuh.
1 pisang. Kalau untuk aku 5 ini hanya sarapan pagi. Saya sumpah sekarang sorenya mau makan apa. Kera pun juga begitu ketika melihat pisang yang ada di depannya gajah. Waduh. Wah, itu kan kalau orang Jawa bilang 1 tundun, ya kan? Iya, iya. Maka dia kan, oh enak ya jadi gajah ya. Pagi-pagi sudah dikasih 1 tundun. Matanya kan sama gajah. Gajah pasti bilang seperti yang dibilangkan kera kepada semut. Semua itu prosesnya seperti ini. Makanya nikmat itu ya sawan sinawan. Yang terpenting itu adalah kembali kepada apa yang kita bicarakan. Kona tadi. Nerimo apa anane itu adalah ketenangan sak turunane seperti itu. Iya. Bukan hanya di kita, anak turun kita akan tenang kalau kita sudah mendesain hidup ini. Baik. Kona'an. Baik, ini Zat, ada sesuatu yang sangat ini Zat ingin saya tanyakan lebih lanjut pada panjenengan berkenaan dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan, bahwa pangkal dari berbagai keburukan ini adalah hubud dunia tadi. Ya, benar. Cinta kepada dunia. Dan cinta pada dunia ini mula-mulanya karena panjangnya angan-angan. Iya, dulu amal ya. Kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah terjangkit virus hubud dunia ini, cara edukasinya untuk mengobatinya bagaimana Zat? Sementara kan kita kalau istri, waktu kira istri kita kancing, kita penjara di dalam kamar Zat. Tetapi mereka juga bisa melihat informasi melalui HP dan sebagainya nih Zat. Makanya saya sering bilang kan, kalau ini masalah istri ini, kalau istri kita lagi nulis status, bikin status di Facebooknya, semoga rezeki suamiku hari ini lancar banget. Ya. Itu suami jangan terhibur. Ini Lo bukan. Itu sudah COD, kita tinggal bayar. Itu makanya kalau sampai bilang di rumah itu dia ngapain itu juga ubudunnya bisa. Ya tetaplah akan membenahi hidup dalam rumah tangga dengan kacamata agama, ya kita harus tetap ngerti agama. Jadi hubud dunia merupakan pangkal dari segala keburukan. Ya tinggal kita bagaimana memanage untuk tidak hubud dunia. Tidak hubud dunia. Hubu ini maksudnya apa namanya? Duniawiyah ini betul-betul mengisi ruangan hati kita. Kalau kita kaya itu boleh, karena sahabat banyak yang kaya, bahkan Rasul dengan nabinya Allah banyak yang kaya, tapi tidak mengisi ruang hati di hatinya. Nah hubud dunia itu begitu, yang bikin kita jengkel, bikin kita resah, bikin kita tidak nikmat hidup. Itu ya karena memang hubud dunia, banyak kemauan jadi ya. Dia banyak kemauan, ya susah dengan apa yang tidak ada. Makanya begini, ada di hadis itu gini, ini untuk mengobati mungkin. Iya. Rasulullah itu bersabda, khoslatani man kanata fihi maka katabahullahu syakiran sabiran. Ada 2 hal penting. Kalau 2 hal ini ada pada seseorang, man kanata fihi, 2 hal penting ini ada pada orang itu, maka orang itu akan tercatat orang yang syakir, orang yang sobir. Syakir sobir ini adalah karena berangkatnya dari qanaah, makanya dia bersyukur. Kalau tertimpa apapun dia sudah menerima karena dari Allah, makanya dia sobir. Betul. Apa 2 hal itu? Ternyata yang disabdakan Rasulullah itu adalah menadzoro fi dinihi ila man fauqahu. Seperti itu. Rasulullah faktada bihi. Kalau masalah agama, dia melihat orang yang di atasnya, kemudian dia akan mengikuti. Saya kok tidak pernah tahajud, dia kok tahajud saja, maka kita mengikuti banyak tahajud. Untuk urusan duniawiyah, nadzara fi dunyahu ila man dunahu. Fahamidallah. Masya Allah. Ayah kan, fahamidallah. Maka dia akan memuji Allah dengan apa yang ada padanya. Bima faddalahullahu bihi. Begitu. Maka dia akan tercatat kata Allah sobiron syakiron. Berarti itu betul-betul qanaah. Jadi kalau masalah agama melihat yang di atasnya, kalau masalah dunia melihat yang di bawahnya, pasti dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan apa yang ada padanya, yang tidak ada pada orang yang di bawahnya. Kita punya sepeda ontel, ada orang berjalan kaki menuju tempat-tempat tujuannya, maka kita akan bersyukur, alhamdulillah saya masih pakai sepeda. Kalau sampean dengan saya ini mengendarai vario tapi melirik PCX dan
Nah, ini kan bisa tidak enak. itu tadi ya. Sebaliknya, kalau urusan dunia melihat di atasnya, agama melihat agama urusan agama di bawahnya, maka ini tidak akan dicatat sebagai orang yang sabar oleh Allah, tidak akan dicatat orang yang tabah oleh Allah. Karena misalkan puasa dalam 1 bulan Ramadan 1 hari saja, maka dia akan melihat orang yang tidak pernah puasa sama sekali. Kamu puasa, tapi tidak ada terusannya. Kamu nanya, Iya. kamu puasa misalnya, bukan anak kecil. Waduh. Kamu puasa gitu. Ya mending lah saya puasa. Ada tetangga saya kok 1 bulan suntuk nggak puasa sama sekali. Masya Allah. Ini masalah agama melihat kepada Yang bawah. yang di bawahnya. Makanya dia bukanlah orang yang sabar, bukanlah orang yang bukan orang yang bersyukur. Qanaah ini dia melihat apa yang ada pada kita ini adalah pemberian Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Untuk agama maka melihat ke atas biar kita terpacu untuk beribadah. Karena memang benar fastabiqul khairat. Untuk urusan duniawiyah, alhaakumut takatsur, berlomba-lombalah dalam masalah memperbanyak duniawiyah. Tidak akan ada yang menang. Di mana finishnya? Hatta zurtumul maqabir, kematian. Itu orang-orang yang ada batu nisannya itu tidak semuanya orang miskin, bukan orang-orang seperti kita semua. Itu juga banyak yang kaya. Oleh karenanya kalau hanya memikir kaya miskin, tidak menerima, ini akan jadi kendala dalam hidup berumah tangga. Ini perlu berpandu ini Ustaz, antara istri dengan suami memang harus ada sama, Harus sinergi saja. ya. Kalau tidak sama pahaman, karena tujuannya ada sama, di perempatan mana akan mempertemukan isi hatinya kan nggak ada, karena jalannya beda gitu. Semakin ke belakang semakin keren bahasa ini. Senang saya. Karena mungkin Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio Ustadz. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, itulah tadi obrolan kami bersama Ustadz Nahdlatul Sanai berkenaan dengan qanaah yang sudah dikupas tuntas oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami terakhir untuk para pemirsa, jangan lupa jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada kami, silakan mengisi kolom komentar yang nantinya insya Allah dari komentar-komentar tersebut kami angkat sebagai tema pembahasan pada episode-episode yang akan datang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.